Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozikin, NIM 21143 dari Agri Bisnis B. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi motivasi dasar-dasar manajemen. Di sini pengertian motivasi adalah sebuah dorongan atau hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam hati untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkan. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Maka setiap orang dibutuhkan motivasi bagi dirinya sendiri. Bahkan motivasi itu memicu untuk terjadinya sebuah perubahan bagi kehidupannya. Banyak orang-orang yang sukses itu mampu untuk memotivasi dirinya sendiri. Motivasi juga memiliki teori-teori yang melatar belakanginya. Ada beberapa teori motivasi yang terkenal, yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama itu teori Maslow. Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mencapai semua keinginannya, manusia pasti memiliki motivasi untuk mencapainya. Keinginan tadilah terkadang yang menimbulkan motivasi untuk menggapai sebuah hal yang memang harus didapatkannya. Yang kedua, ada teori keadilan. Adam Smith telah mengembangkan teori ini. Ia mengemukakan bahwa dalam teori temuannya ini terdapat 4 komponen utama, yaitu outcome, input, equity, inequity, and comparison person. Outcome berarti segala sesuatu yang menghasilkan. Contohnya adalah upah, bonus, ataupun promosi jabatan. Maka biasanya seseorang akan termotivasi untuk mendapatkan outcome tersebut. Input adalah sebuah penghargaan yang didapatkan untuk menunjang kinerjanya, sementara inequity adalah perbandingan antara input dan outcome karyawan satu dengan lainnya. Yang terakhir itu adalah comparison person, adalah kesempatan seorang individu dalam menjadi seorang karyawan dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Yang ketiga itu adalah teori harapan. Seperti namanya, teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Sehingga individu yang memiliki harapan pasti akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Nah, setiap orang pasti tak mungkin ada orang yang tidak memiliki harapan. Untuk mencapai harapan itu, pasti dia akan memotivasi supaya mencapai sebuah harapan tadi. Yang keempat adalah teori motivasi prestasi. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Hasibuan. Nah, berbanggalah Anda marga Hasibuan. Ia mengemukakan bahwa di dalam diri seorang karyawan pastilah memiliki energi potensial. Energi potensial tersebut dapat dikeluarkan oleh setiap individu berdasarkan besarnya dorongan yang ada di dalam dirinya, sehingga energi tersebut dapat menghasilkan harapan. Prestasi juga keberhasilan dalam menjalani pekerjaan. Nah, itu tadi teori-teori motivasi. Sekarang kita masuk kepada tujuan motivasi. Motivasi ini menjadi ada 2 jenis. Maksud saya jenis-jenis motivasi. Lalu apa sajakah jenis-jenis motivasi tersebut? Nah, ini penjelasannya. Yang pertama adalah motivasi internal.
yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Motivasi tersebut tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Yang kedua, motivasi eksternal. Kebalikannya yaitu dari motivasi internal. Motivasi eksternal berasal dari luar individu. Artinya bahwa motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain maupun hal yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama itu adalah faktor pemuas seperti achievement, responsibility, kepuasan kerja. Yang kedua adalah faktor pemelihara. Nah, faktor pemelihara ini berasal dari luar individu, sehingga dapat disebut sebagai extrinsic motivation. Ekstrinsi motivasi dipengaruhi oleh individu ataupun hal lain yang di luar individu tersebut. Jadi hampir sama, kalau menurut saya itu hampir sama dengan motivasi eksternal tadi. Yang terakhir saya akan bagaimana, seperti tips lah, bagaimana cara meningkatkan motivasi. Baik, yang pertama motivasi kerja, ini lebih kepada motivasi kerja sih menurut saya. Yang pertama itu cari pekerjaan sesuai minat dan bakat Anda. Seperti kalau Anda ingin kuliah, pasti Anda memilih jalur atau jurusan yang sesuai dengan keinginan Anda, supaya Anda termotivasi untuk lebih berhasil dalam jurusan Anda tersebut. Yang kedua, positive thinking. Jangan pernah Anda berpikiran bahwa setiap pekerjaan yang Anda lakukan nanti Anda akan gagal. Jangan berpikir ke situ. Berpikirlah, jalani pekerjaan tersebut dan berpikir bahwa Anda akan berhasil pada jalan tersebut. Yang ketiga, teruslah belajar. Nah, setiap orang tidak akan pernah berhenti untuk belajar sebelum dia mencapai sebuah kesuksesan. Yang keempat, istirahat yang cukup. Jangan sering begadang. Bagi yang sering begadang, percepatlah tidur, karena orang sukses pandai mengatur waktunya. Yang kelima, dapatkan penghargaan yang sesuai. Setelah Anda dapatkan semuanya, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan apa yang Anda hasilkan. Terima kasih. Saya Rozikin, NIM 21143. Mudah-mudahan ada ilmu yang saya berikan untuk kalian semua yang telah menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.